Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim kembali dalam acara rutinitas kita, Tafsir Al-Qurtubi. Alhamdulillah, kita juga sudah mendengarkan bacaan dari salah seorang anak kita. Barakahullah, semoga Allah memberkahinya dan juga keluarga dari anak kita ini beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan dan mengikuti acara ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Dan ketika
kami menjanjikan kepada Musa selama 40 hari, 40 malam, summa takhaztumul ijla min ba'dih. Kemudian kalian, wahai Bani Israel, menjadikan anak sapi sebagai sembahan sesudahnya itu. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang berlaku zalim. 40 malam. Menurut pendapat kebanyakan dari ahli tafsir, yaitu Dzulqa'dah wa asyaratum min Dzulhijjah. 1 bulan selama Dzulqa'dah dan 10 hari dalam Dzulhijjah. Jadi jumlah totalnya 40 hari. Kejadian itu yaitu Allah menjanjikan kepada Musa selama 40 hari. Kejadian itu terjadi setelah Nabi Musa beserta seluruh Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Mereka semua selamat menyeberangi lautan. Kemudian kaum Nabi Musa yang baru saja selamat dari kejaran Firaun itu, mereka baru menyeberangi lautan. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk didatangkan kepada mereka Alkitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah Nabi Musa ke Bukit Tursina bersama dengan 70 orang dari laki-laki pilihan Bani Israel. Mereka semua bersama Nabi Musa naik ke atas bukit, dan Nabi Musa menjanjikan kepada mereka selama 40 hari tamam. 40 hari, pas 40 hari. Maka ketika mereka mulai menghitung hari demi hari, kemudian dijelaskan oleh ulama mufassirin bahwa baru 20 hari, 20 malam mereka menghitung, mereka sudah berputus asa. Dan mereka menuduh Nabi Musa, mereka berprasangka baik, berprasangka buruk kepada Nabi Musa. Waqalu, mereka berkata, qad akhlafna mau'idah. Alangkah baiknya kita ini, kita menyalahi apa yang beliau tekankan pada kita untuk menunggu beliau, Nabi Musa, selama 40 hari itu. Maka mereka pun membuat patung yang bentuknya mirip seperti anak sapi. Wa qala lahumus Samiri, dan salah seorang dari suku Bani Israel itu yang dari suku Samiri, salah seorang di antara dari suku Samiri yang dalam riwayat disebutkan namanya yaitu Musa bin Zafar. Musa bin Zafar, salah seorang dari suku As-Samirah dari Bani Israel, berkata kepada mereka, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ini, anak sapi ini, inilah Tuhan kalian dan juga Tuhannya Nabi Musa. Jadi Samiri ini menggunakan momen di mana Nabi Musa masih masyghul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau belum turun, beliau memanfaatkan Samiri ini, memanfaatkan waktu-waktu di mana mereka bisa memprovokasi Bani Israel. Ya, baru 20 hari mereka sudah tak sabar turun menemui kaum teman-temannya, dan mereka membuat patung anak sapi
Kemudian salah seorang dari mereka, yaitu Musa bin Zafar, mengatakan, ini adalah Tuhan kalian dan juga Tuhannya Nabi Musa. Fatama'annu ila qawlihi, maka mereka pun juga merasa tenang dengan ucapan Samiri. Mereka menyangka bahwa ini atas restu Nabi Musa alaihi salam. Wa nahahum Harun, tetapi Nabi Harun mencegah mereka sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 90. Nabi Harun membacakan, ya qaumi innama futintum bih, wahai kaumku, sesungguhnya tiada lain kalian ini diuji. Wa inna rabbakumur rahmanu, dan sesungguhnya Tuhan kalian yang sesungguhnya adalah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Fattabi'uni wa ati'u amri, ikuti aku dan taati perintahku. Qalu, mereka Banu Israel berkata, lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami tidak akan peduli sampai Musa itu kembali kepada kami. Falam yattabi' Harun, maka Nabi Harun tidak mengikuti mereka. Walam yuti' fi tarki ibadatil ijl, dan Nabi Harun tidak mentaati keinginan Banu Israel yang diprovokasi oleh Samiri untuk menyembah anak sapi tadi itu. Illa 12,000 fima ruya fil khabar. Jadi yang tidak mau ikut menyembah anak sapi itu, ya, Nabi Harun bersama dengan 12.000 Bani Israel yang lain. Jadi masih ada 12.000 Bani Israel yang lain yang tidak mau ikut menyembah anak sapi. Sementara watahafat fi ibadatihi sairuhum, berhamburanlah kaum Bani Israel ini untuk menyembah anak sapi itu, dan jumlah mereka sebanyak 200.000 orang. Bayangkan kaum muslimin rahmati Allah. Artinya bahwa jumlah Bani Israel yang berhasil dibebaskan melalui perantaraan Nabi Musa alaihissalam dari perbudakan Fir'aun itu tidak sedikit jumlahnya. Tidak sedikit jumlah mereka. Dan berkali-kali Allah memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Mereka baru saja diseberangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lautan yang terbelah. Baru saja Allah menyelamatkan mereka. Tetapi mereka mempergunakan peluang-peluang dalam melestarikan dan mengokohkan kejahatan dan kemaksiatan mereka. Baru saja Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, belum cukup 40 hari, maka mereka beramai-ramai melakukan penyembahan terhadap anak sapi. Jumlah mereka yang menyembah 200.000 orang, sedangkan yang tidak menyembah anak sapi itu bersama dengan Nabi Harun hanya berjumlah 12.000 orang. Jemaah sekalian, selanjutnya diceritakan kelanjutan daripada kisah mereka itu. Falamma raja'a Musa wa wajadahum ala tilkal hal, maka tatkala Musa kembali dari bukit itu dan beliau mendapati kaumnya dalam kondisi sedang asik menyembah berhala, alqal alwaha, beliau mengangkat batu tulis yang pada batu tulis itu Nabi Musa menulis firman Allah Subhanahu wa taala, farafa'ah fi jumlatiha sittatu ajza', maka beliau Nabi Musa mengangkat batu tulis itu yang berjumlah 7 buah, wa baqiya juz'un wahid, dan yang beliau tinggalkan hanya 1 buah. Jadi totalitas batu tulis yang dibawa oleh Nabi Musa setelah menerima wahyu itu adalah 7 buah. 6 beliau angkat
Kemudian beliau lemparkan ke berhala yang mereka sembah itu. Setelah itu, Nabi Musa membakar patung berhala anak sapi itu dan beliau buang di lautan. Namun, fasharibu min mi'ati hubban lil ijl. Maka fasharibu min ma'ihi hubban lil ijl. Mereka meminum air dari pembakaran patung anak sapi itu. Hubban lil ijl. Karena kecintaannya terhadap anak sapi yang dia sembah itu. Fahadhaharat ala syafahihim sufrah. Maka nampaklah kebodohan-kebodohan mereka terhadap perbuatan yang mereka lakukan itu. Ketika mereka meminum, wa waramat butunahum, maka perut-perut mereka menjadi bengkak. Fatabu, lalu mereka taubat. Walan tukbal taubatuhum, tetapi taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Duna ayyaqtulu anfusahum, jika mereka sekiranya tidak membunuh diri-diri mereka. Jadi taubat yang diterima oleh Allah di zaman Nabi Musa, dan ini akan kita dapati di ayat yang lain, yaitu mereka harus membunuh diri mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi perhatikanlah betapa kebejatan Banu Israel itu terhadap nabi mereka dan terhadap syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka. Namun demikian jemaah sekalian rahmati Allah, mereka yang bertaubat itu dilanjutkan oleh Allah. Jadi sebahagian besar dari mereka hancur, terbunuh dengan azab Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang 12.000 ini hidup dengan izin Allah. Kemudian di ayat yang ke-52 Allah nyatakan, "Tsumma afauna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun." Kemudian kami maafkan kalian dari sesudah peristiwa itu, mudah-mudahan kalian bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ulama kita membedakan antara memaafkan dengan mengampuni. Afauna dengan ghafara, yaitu ghafarna. Mereka menyatakan qad yakunu ba'dal 'uqubati wa qablaha. Yang namanya afauna, memaafkan itu bisa saja terjadi sesudah mendapatkan siksaan atau sebelum mendapatkan siksaan. Ya, jadi sebelum mendapatkan siksaan maupun sesudah dia disiksa oleh Allah, maka dikatakan, diambillah kata afauna. Bikhilafil gufran, berlainan dengan gufran, ampunan. Fa innahu la yakunu ma'ahu uqubatun albattah. Gufran itu, ampunan itu, tak ada penyiksaan sedikit pun juga. Jadi orang berbuat salah, kemudian dia meminta ampun, dan Allah tidak menyiksa yang salah tadi itu, sehingga dipakailah istilah dengan gufran, ampunan. Jemaah yang dirahmati Allah, tentang la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kata syukur, tashkurun, menurut Jauhari, asyukru, yang namanya syukur itu adalah ats-tsina'u 'alal muhsin, yaitu memuji yang berbuat baik. Memuji orang yang berbuat baik. Kita bersyukur kepada Allah, itu artinya kita memuji kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Lawan dari syukur adalah kufur, mengingkari. Jemaah yang dirahmati Allah, diriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka itu pertanda juga bahwa dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita balik. Siapa saja yang tidak bersyukur kepada Allah, maka pasti dia juga tidak akan pernah bersyukur kepada manusia. Jemaah yang dirahmati Allah. Karenanya kebaikan-kebaikan yang kita rasakan dari manusia, tentu boleh kita bersyukur. Karena bersyukur atas kebaikan orang, itu berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Meskipun yang berbuat baik itu tentu dia melakukan kebaikan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena riya, tetapi mereka yang diperlakukan baik, yang merasakan kebaikan, tentu menjadi fitrah. Dia bersyukur atas kebaikan orang yang dia rasakan. Karenanya, dengan demikian, maka tentu akan menjadi mesra, ya, silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Mari kita pandai menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukur kepada saudara-saudara kita yang melakukan kebaikan-kebaikan. Di ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Dan ketika kami berikan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan, mudah-mudahan kalian mendapat hidayah. Alkitab yang dimaksudkan, seluruh ulama mufassirin menyatakan itulah At-Taurat. Itulah Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Al-Furqan yang diartikan dengan pembeda, maka beberapa pendapat ulama khusus tentang Al-Furqan ini. Al-Farra dan Qutrub berkata, al-ma'na atayna Musa at-Taurah, yang dimaksudkan dengan wa idh atayna Musa al-kitaba, itu maknanya adalah kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Wa Muhammadan alaihi salam al-Furqan. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah al-Furqan, pemisah dan pembeda. Ya, pemisah dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini menurut Al-Farra dan Qutrub. Sedangkan ulama lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan furqan yaitu farqan bainal haqqi wal batil, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam diberikan furqan, artinya Nabi Musa diberikan kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Selanjutnya, wakila dan dikatakan pula Al-Furqan, yang dimaksud dengan Al-Furqan yakni al-farqu bainahum wa baina qaumi Fir'aun, yaitu Allah membedakan mereka Bani Israel wa baina qaumi Fir'aun, dan kaumnya Fir'aun. Anjaha ulai, Allah menyelamatkan mereka Bani Israel, wa agraka ula, dan Allah menenggelamkan pengikut dari Fir'aun, sehingga Allah memisahkan, membedakan antara kelompok yang satu, kelompok yang selamat, dengan kelompok yang lainnya, kelompok yang tenggelam. Jemaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri-diri kalian, bittikhadhikumul ijal, dengan kalian menjadikan anak sapi itu sebagai sembahan. Fatubu ila bari'ikum, maka tobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Ini cara taubat, syariat taubat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka Bani Israel itu kalau berbuat salah, dosa yang besar, lantas mereka ingin bertobat, maka nanti taubatnya diterima oleh Allah ketika mereka membunuh diri-diri mereka. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian, maka Tuhan kalian pun juga akan menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Tuhan itu, Allah itu, dialah yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kata bari'ikum, fatubu ila bari'ikum, maka bari'ikum itu sinonim dengan khaliqukum, pencipta kalian. Jadi bari'ikum, fatubu ila bari'ikum, tobatlah kalian kepada bari'ikum, itu artinya tobatlah kalian kepada pencipta kalian. Diartikan dengan pencipta, dan dalam arti yang lain diartikan sebagai Tuhan kalian. Tentu Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan pencipta kalian. Ada hal yang menarik jamaah sekalian rahmati Allah tentang kepedulian kita terhadap kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lihat yang berada di hadapan kita. Kita sudah pernah membahas sekilas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kita sebagai Muslim ini sebagai umat yang terbaik disebabkan karena kita menjalankan misi yang Allah berikan kepada kita. Misi itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah nyatakan dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin. Kalian ini, hai orang Islam, adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Kalian dilahirkan, dikeluarkan oleh Allah, punya misi kepada seluruh manusia. Apa tugas dan misi kita itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang baik dan mencegah kemungkaran-kemungkaran. Agar misi ini diridhai oleh Allah dan tentu Allah akan memberhasilkan, maka syarat yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Kita harus benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau iman ini lepas pada orang yang beramar ma'ruf, menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allah juga menyatakan kalau iman ini lepas, Allah juga menyatakan mereka orang yang tidak berakal. Quran menyebutkan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa kamu suruh manusia untuk berbuat baik sedangkan kamu lupa suruh diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Di ayat yang lain di surah As-Saff Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu padahal apa yang kamu katakan itu tidak kamu lakukan? Kabura maqtan 'indallah, amat besar kemurkaannya Allah, an taqulu ma la taf'alun, bahwa kalian mengatakan sesuatu
Padahal apa yang kalian katakan itu tidak kalian lakukan. Ini yang dalam bahasa teman-teman kita, mereka yang cuma pandai berucap tapi tidak pandai berbuat, disebut dengan jarkoni. Iso ngujar, ora iso nglakoni. Iso ngajar, ora iso nglakoni. Mereka cuma pandai bisanya bertutur kata, tapi tidak bisa melaksanakan. Mereka bisanya, pandainya berucap, mengajar, tapi yang diajarkan itu tidak dilaksanakan. Tentu ini tidak melahirkan kemaslahatan jemaah sekalian. Mari kita perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jarir. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min qaumin", tak ada di antara kaum itu, yu'malu fihim bil ma'asi, yang pada kaum itu didapati mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Hum a'azzu minhum wa amna. Padahal ada di antara mereka itu orang-orang yang mulia dan orang yang mampu untuk melarang. La yughayyiruna, tapi mereka tidak merubah kemaksiatan itu, mereka tidak mencegah, illa ammahumullahu bi'iqabin, melainkan Allah akan mengazab mereka secara keseluruhannya. Jadi kalau terjadi kemaksiatan dalam satu kaum, padahal dalam kaum itu ada orang-orang mulianya, ada tokoh-tokoh agama, ada orang-orang yang mampu melarang tapi berdiam diri karena takut resiko, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kaum itu secara totalitasnya, disapu semua. Inilah yang ulama nyatakan as-sukutu anil munkarat, berdiam diri dari banyak kemungkaran, sababun fil bala'il am, itu menjadi penyebab turunnya bencana Allah secara keseluruhan. Di lain hal, Rasulullah SAW beliau sangat mewanti-wanti, menekankan kita dalam sabda beliau. Beliau menyatakan, la ta'murunna bil ma'rufi, benar-benar kalian menyuruh kepada hal-hal yang baik, menyuruh untuk melakukan hal-hal yang baik. Wala tanhawunna 'anil munkari, dan benar-benar kalian mencegah kemungkaran. Atau kalau tidak, la yushiqannallahu 'alaikum iqaban, maka benar-benar Allah akan sesegera mungkin mengirimkan kepada kalian bencana. Summa tad'unahu, kemudian rame-rame kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bencana itu dihilangkan oleh Allah. Fala yustajaba lakum, tapi doamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, istighatsah yang sering kita lakukan agar Allah menghilangkan bencana ini, maka itu akan hambar selama kita tidak serius dalam bernahi mungkar, mencegah orang melakukan kemungkaran-kemungkaran. Tentu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang baik-baik, yang ma'ruf, ini lebih ringan dibanding dengan mencegah melakukan kemungkaran. Mencegah orang melakukan kemungkaran tentu ada resikonya dibanding hanya sekedar mengajak. Tetapi meskipun ini pekerjaan nahi mungkar ini berisiko, namun Allah memerintahkan dua kesatuan ini untuk dilakukan. Dua kesatuan itu adalah mengajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Jangan cuma satu. Karena kalau cuma satu, tetap
tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang diinginkan oleh Allah adalah melaksanakan, menjalankan secara jama'i, karena banyak kemungkaran-kemungkaran itu hanya bisa dirubah dengan berjamaah. Secara jama'i kita melaksanakan dua hal ini. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Sekali lagi, ini dua kesatuan karena tidak bisa dipisahkan salah satu di antara keduanya. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah beberapa hal yang tentunya menjadi pelajaran pada diri kita. Sekali lagi, menjadi pelajaran pada diri kita. Betapa Bani Israel yang pada satu sisi Allah nyatakan bahwa mereka diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menggunakan kelebihan itu bukan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka berpindah-pindah dari satu kemaksiatan menuju kemaksiatan yang berikutnya. Berkali-kali, berpuluh-puluh, ya, beratus-ratus nabi dan rasul dikirimkan kepada mereka untuk senantiasa mengingatkan mereka agar mereka jangan keluar dari jalan yang lurus yang diinginkan oleh Allah. Tapi berkali-kali pula mereka mendurhakai nabi dan rasul mereka. Bahkan ada di antara nabi dan rasul itu yang mereka bunuh. Mereka bunuh nabi dan rasul itu. Mukjizat yang menguatkan para nabi dan rasul itu, di antara mukjizat itu juga ada yang mereka musnahkan. Ini semua menunjukkan bahwa begitu kerasnya hati mereka. Dan tentu kita sebagai muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari untaian peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Bani Israel. Kita jangan meniru sifat dan sikap mereka. Karena mereka dahulu kala orang-orang yang berpindah-pindah dari satu laknat Allah menuju laknat berikutnya. Tentu kita tidak ingin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.